Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dun sana pemirsa Soro Minang TV, alhamdulillah malam ini kita bersuah balik judul sana Ustadz. Yo, Alhamdulillah ya. Pada kesempatan ini tentu pertama kita minta maaf karena minggu petang dengan berbagai hal teknis tidak bisa menjumpai Dusana dengan waktu dan jadwal yang sama. Kan gitu ya Ustaz? Iya. Jadi kami, saya Safril Yubahar, kameramen Mr. Donald dan Ustadz Abdullah Mubarak minta maaf kepada pemirsa Soro Minang TV Dun Sanak Sadonyo karena tidak bisa menjumpai Dun Sanak pada minggu kemarin. Alhamdulillah malam hari ini di tengah kesibukan Al Ustadz kita bisa menjumpai kembali Dun Sanak pemirsa Soro Minang TV. Oke, pemirsa Soro Minang TV Sadonyo, tentu seperti biasa kami all crew Soro Minang TV selalu berdoa kepada Yang Kuasa semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi semua aktivitas hari-hari Dun Sanak pemirsa Soro Minang TV. Amin. Selanjutnya kami all crew Soro Minang TV seperti biasa selalu meminta keringanan tangan pemirsa Dun Sanak Soro Minang TV untuk men-share sebanyak-banyaknya, memberikan komen dan like serta memfollow akun channel YouTube Soro Minang TV ataupun akun fanpage Soro Minang TV itu sendiri. Tentu dengan apa yang telah pemirsa lakukan sehingga Soro Minang TV akan selalu berjumpa dengan pemirsa dalam berbagai macam program kedepannya insya Allah. Oke, Dun Sanak Soro Minang TV malam hari ini seperti biasa Ba'da Isa agak talek gini ya Ustaz. Agak mundur mau maju tuh. Agak mundur gitu ya, jadi agak delay acara kita sekitar ya. Karena memang kita melaksanakan sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai hamba Allah, yaitu sholat wajib dan sholat sunat Isya itu sendiri. Oke, pemirsa Soro Minang TV, pada malam hari ini dalam program liputan kajian Islam dengan judul Sarak Mangato, tema kali ini kita membahas tentang iman adalah penentu segalanya. Oke, Dun Sanak Soro Minang TV Sadonyo, ikuti terus live streaming kami di Suaro Minang TV, Suaro Urang Awak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah 2 minggu agak jarang ketemu kita dalam berbagai macam aktivitas ya Ustadz ya. Iya. Pulang kampung guys, enak macam-macam sah. Sibuk tidak menentu guys, enak. Sehingga tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita ketemu. Oke Pak Ustadz, disilakan saja menyampaikan sehubungan dengan tema yang telah kita viralkan di berbagai media sosial yang kita punya bersama-sama tentang kajian Sarak Mangato kita pada malam hari ini. Pada Pak Ustadz kami persilakan waktu dan tempatnya. Masya Allah. Baik Mas Safril. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Alhamdulillah, para pemirsa Suara Minang TV, kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa mengharapkan ampunan dan rahmat dari Allah Ta'ala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjumpakan lagi kita dalam program Sarak Mengato. Sarak Mengato. Sarak Mengato dalam salah satu program yang disuguhkan oleh Suara Minang TV. Ya, insyaAllah. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang diberikan menjadikan kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keselamatan ke atas keluarga dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Baik kaum muslimin wal muslimat dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan bermuzakarah, mengingatkan, yakni tentang iman adalah penentu segala-galanya. Ya, Ustaz. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, Inna fi jasadil mudghah fa in saluhat saluhasa jasada kullu wa in fasadat fasadasa jasadu kullu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada sekarat daging yang apabila daging ini baik, maka baiklah seluruh badannya. Dan apabila rusak sekarat daging ini, maka rusaklah seluruh jasadnya. Maka kemudian Nabi lanjutkan, itulah yang dikatakan hati, kata Nabi. Kemudian hati inilah singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kala hatinya telah dipenuhi dengan kebesaran Allah, keagungan Allah Ta'ala, maka hati yang dipenuhi dengan kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala itu akan menumbuhkan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan iman yang benar itulah akan menjadikan lisannya akan berkata-kata yang baik, akan menjadikan matanya melihat yang baik-baik, akan menjadikan telinganya mendengarkan pembicaraan yang baik-baik, tangannya berbuat yang baik, kakinya melangkah ke tempat yang baik. Dan sebaliknya hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kala hati kita ini tidak ada kebesaran Allah Ta'ala, tidak ada keagungan Allah Ta'ala, atau keyakinan kita ini rusak,
tidak sempurna kepada Allah Ta'ala, maka dengan rusaknya iman yang ada di hati akan menjadikan lisan kita tidak akan mampu senantiasa berbicara yang baik-baik. Tidak akan menjadikan mata kita melihat yang baik-baik. Tidak akan menjadikan telinga kita mendengarkan pembicaraan yang baik. Kaki, tangan, semuanya akan sulit di dalam kebaikan-kebaikan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan nabi-nabi terdahulu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah Allah taala, membawa agama Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah manusia. Usaha mereka pertama yaitu bagaimana manusia pertama beriman kepada Allah taala. Ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai sekalian manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, atau dengan makna imanlah kepada Allah Ta'ala, tuflihun, niscaya kalian akan bahagia, akan beruntung. Bahkan di awal usahanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di periode Mekah, 13 tahun beliau semenjak diangkat menjadi nabi, maka usaha beliau pertama yaitu usaha bagaimana manusia beriman kepada Allah Ta'ala. Tidak ada perintah syariat pada waktu itu, di awal-awal. Dan kita dalam riwayat dijelaskan bahwa perintah pertama dalam Islam, dalam amal ini adalah perintah solat. Itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi kita telah 10 tahun diangkat menjadi Rasul. Jadi pada tahun ke-10 kenabian lah, dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala berikan perintah solat. Dan solat adalah perintah pertama dalam agama kita dari perintah-perintah yang lain. Jadi sebelum itu Nabi kita telah mengusahakan mentarbiah umat pada waktu itu. Bagaimana keyakinan tertanam dalam hati umat pada waktu itu. Sehingga dengan yakin yang benar itulah harapan dan takut dan bergantung akan sempurna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa sederhananya, iman adalah perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Apabila iman baik, maka amal-amalnya akan menjadi baik. Apabila amal-amal telah baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan suasana dan keadaannya menjadi baik. Suasana dan keadaan akan menjadi baik. Tak kala suasana dan keadaan telah menjadi baik, maka keberkahan, rahmat, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada manusia. Dan sebaliknya, apabila iman rusak, akan menjadikan amal-amal menjadi rusak. Apabila amal telah rusak, maka suasana dan keadaan akan menjadi rusak. Tak kala suasana dan keadaan telah menjadi rusak, akan menarik murkanya Allah Ta'ala, akan mendatangkan musibah, akan didatangkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik dan buruknya keadaan kita ini bergantung dengan amal-amal kita. Dan baik atau buruknya amal-amal kita ini bergantung dengan iman. Jadi urutannya seperti itu. Iman baik, amal akan baik. Kalau amal baik, suasana keadaan baik. Dengan suasana keadaan baik, berkah diberikan oleh Allah. Rahmat akan turun dari Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, rusak iman, amal akan rusak. Suasana keadaan rusak. Tak kala suasana keadaan rusak,
maka akan menarik murkanya Allah Ta'ala. Akan menjadikan Allah Ta'ala murka, akan mendatangkan bala dari Allah Ta'ala. Nah, jadi baik buruknya keadaan kita ini, kalau kita teliti, kata ulama, itu tergantung dengan keimanan kita itu. Oke, Ustadz, pemirsa Dunsana Soro Minang TV. Sambil minum boleh nggak, Pak? Ya, silakan Ustadz. Yo mengaji kalau di studio gue boleh gue. Bisa sambil minum gitu, enak. Nah, pemirsa Dunsana Soro Minang TV, seperti apa yang disampaikan Al Ustadz Abdullah Mubarak, bahwasanya iman betul-betul penentu segalanya di dalam kehidupan itu sendiri. Nah, untuk itu Pak Ustadz, ambo izin sebentar dulu, Ado 23 lah memberikan komentar. Sebelum banyak sangeneknya kita akan melanjutkan atau memberikan pertanyaan kepada Pak Ustadz sehubungan dengan judul kita pada malam hari ko. Nampar tamo Hendra Taufik Tigos. Assalamualaikum. Salam dari Tembesi Barelang. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, terima kasih banyak. Saf Icau. Assalamualaikum Ustadz Abdullah Mubarak, sehat dan sukses taruh hendaknya, amin ya robbal alamin. Pak Hamir Hidayat, wah ketua RT wah Bang Ustadz, ya kan, banyak bandrek jadi kok. Tunggu lu jawab, nah kami salah sen kok dulu kan gitu ya kan. Terima kasih Pak Amir yang telah menonton. Dan selanjutnya kepada Agus Dantik sedang menonton juga. Terima kasih banyak kepada pemirsa Dunsana Soro Minang TV yang telah memberikan komentar, yang telah menonton. Kau udah nampak dawak saya gua. Nyo ada aja yang menonton yang enggak nampak geng masih kok. Hanya ada yang itu tuh. Tapi kalau di apa insyaallah pasti akan nampak di handphone yang SMTV punya. Oke. Dunsana Soro Minang TV, Pak Ustadz, ya. Sehubungan dengan apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi, kalau bisa kita kembangkan 10 tahun pertama Rasulullah sejak kenabian itu belum ada sama sekali sebuah kewajiban-kewajiban yang diturunkan Allah kepada umatnya lewat Rasulullah SAW seperti layaknya yang kita lakukan pada hari ini, betul kan? Jadi sebenarnya dalam 10 tahun itu apa sebenarnya yang menjadi sebuah kewajiban atau yang harus diperbaiki atau apapun di masa kenabian itu selama 10 tahun pertama itu sebelum Isra Mi'raj turun kewajiban tentang sholat itu sendiri, Ustaz. Ya, baik. Telah tadi kita sampaikan bahwa di awal-awal masa kenabian kita Muhammad SAW, sebelum ada perintah sholat yang merupakan perintah pertama yang sebagai ubudiyah, amaliyah, yang dikerjakan oleh umat Islam. Jadi sebelum datangnya perintah sholat itu dan kemudian disusul dengan perintah yang lainnya, maka pada waktu itu tarbiyah yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui Nabi kita Muhammad SAW kepada umat pada waktu itu, yaitu bagaimana menanamkan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Sehingga pada masa-masa itu, awal 10-13 tahun di Mekah itu, maka ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan itu berkenaan dengan iman, dengan berkenaan dengan iman, dengan sabar, dengan ujian dari Allah Ta'ala, kan? Kemudian pengharapan kepada Allah Ta'ala. Jadi tarbiyah tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai Nabi sendiri dan orang-orang beriman kepada itu mengatakan, mata Nasrullah, kapan ini datang pertolongan Allah Ta'ala?
Saking hebatnya, saking begitu bermujahadahnya mereka, bersusah payahnya, kesabaran mereka itu kan. Sampai-sampai mereka itu mengatakan, bahkan Nabi kita, Nabi dan orang beriman pada waktu itu, kapan itu datang pertolongan Allah? Maka Allah katakan, sungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat, kata Allah. Masya Allah. Jadi tak kala keimanan itu sudah mantap, barulah ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kesiapan untuk menjalankan perintah itu betul-betul sudah ada pada orang beriman pada waktu itu. Iya. Sehingga tak kala diceritakan oleh Nabi SAW tentang perintah sholat yang seharusnya bukan 5 waktu, bahkan Allah Ta'ala pertama perintahkan 50 waktu. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak terima saja wahai Rasulullah? Kalaulah engkau terima ya Rasulullah, kami sami'na wa ta'na, kami dengarkan dan kami akan taat ya Rasulullah. Jadi bagaimana hebatnya iman mereka itu. Iman mereka itu laksana kokohnya iman mereka itu kan, kuatnya iman mereka. Jadi perintah apapun ketika iman ini sudah kuat, maka semua itu akan menjadi mudah. Semuanya akan menjadi mudah. Oke, pemirsa dan sanak Suro Minang TV, aduh cik lagi Ustaz. Muncul amin dari Bang Hendra Taufik Tigor. Semangat Ustadz, sehat selalu untuk berdakwah dimanapun. Insya Allah Bang Hendra Taufik. Oke, bisa dilanjutkan pengembangan dari apa tadi Ustadz, dari judul kita tadi tentang iman adalah penentu segalanya itu. Baik, pemirsa Suara Minang TV, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitakan, memfirmankan bahwa sesungguhnya kemuliaan, kemenangan, ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya janjikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai sifat keimanan kepada Allah Ta'ala. Yang tentu mukminul haq, mukmin yang sebenarnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal izzatu walillahi walirrasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya kemuliaan itu, kata Allah, hanyalah bagi Allah, bagi Rasul, dan bagi orang yang beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa rendah, kata Allah, dan kamu jangan merasa berkecil hati, bersedih. Antumul a'laun, sesungguhnya kalian akan senantiasa a'laun, akan senantiasa tinggi, kata Allah Ta'ala, in kuntum mu'minin, selama kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Adalah hak bagi kami, adalah wajib bagi kami, kata Allah Ta'ala, nasrul mu'minin, menolong orang-orang yang beriman. Dan dalam ayat lain pun juga Allah Ta'ala tegaskan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yakumul ashhad. Sesungguhnya Allah pasti dan pasti akan menolong Rasulnya, wal mu'minin, dan menolong orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia, wa yauma yakumul ashhad, dan di hari yang berat, yaitu hari kiamat. Ini udah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan, ketinggian, pertolongan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala peruntukan kepada orang-orang yang beriman. Jadi sejauh mana seseorang itu menjadikan dirinya betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejauh itulah kemuliaan, ketinggian, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan. Maka inilah maksud firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, aminu kama amanan nas,
Berimanlah kamu sebagaimana imannya manusia itu. Siapa manusia itu? Orang-orang yang telah diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diistilahkan dengan mukminun haq, mukmin yang sebenarnya. Jadi kalau diri kita ini betul-betul udah menjadi mukmin yang sebenarnya, maka dengan kekuatan iman itulah akan mendorong kita, akan memudahkan kita, bahkan akan menjadikan kenikmatan bagi kita dalam beramal-amal, dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tak kala amal kita itu sudah sampai kepada derajat itu derajat kebutuhan, betul-betul kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan asbab amal-amal itulah suasana keadaan kita ini akan menjadi baik, dia akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkah Allah akan berikan, kemudahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Masya Allah. Jadi dan sanak Soro Minang TV sadonyo, yang terpenting itu adalah bagaimana menumbuhkan keimanan yang ada di dalam diri itu sendiri. Biko dilanjutkan. Minum teh gitu ya kan. Oke, dan sanak Soro Minang TV semakin menarik Pak Ustadz menyampaikan sebuah ilmu kepada kita bersama, bahwasanya kunci dari segala sesuatunya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ado tadi Pak Ustadz ngecek, setelah keimanan itu ada, amal suasana keadaan apa tadi? Baiknya iman akan menjadikan amal yang baik. Amal yang baik. Amal-amal akan menjadi baik atau melahirkan amal-amal yang baik. Melahirkan amal-amal yang baik. Ya. Artinya adalah pada saat keimanan itu tumbuh, setiap apa yang kita lakukan di atas dunia ini, tentu yang sesuai dengan ajaran Islam ya. Itu akan menjadi sebuah amal-amalan yang baik semuanya, Ustaz. Ya, dia seperti ini. Setiap amal itu kan nanti barometernya kan sholat. Setiap amal itu barometernya sholat. Sehingga Nabi SAW sabdakan, pertama yang dihisab nanti di hari kiamat itu sholat, baik amalan yang lain. Bahkan dalam riwayat lain tuh diterima sholat, diterima amalan yang lain. Kalau buruk sholat, buruk amalan lain. Dalam riwayat lain ditolak sholat, ditolak amalan yang lain. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala bercerita mengenai orang-orang yang sholat, orang-orang yang mengerjakan, bukan orang yang tidak sholat. Orang yang sholat udah tentu lah bagi dia. Di dalam Al-Quran itu Allah cerita bagaimana sholatnya orang beriman. Yang kedua, sholatnya orang munafik. Yang ketiga, sholatnya ahli neraka. Sama-sama mengajarkan sholat ketiganya nih. Coba disampaikan, dijelaskan, dikembangkan itu, Ustaz. Ya, jadi ketika iman ini sudah tumbuh, sudah menghujan di dalam hati, akan menjadikan amal-amal yang menjadi baik. Allah Subhanahu wa taala beri kabar gembira, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Kapan orang beriman itu beruntung? Alladzi fi sholatihim khusyun, yaitu orang-orang yang ketika dia sholat dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang akan baik sholatnya, akan berkualitas sholatnya, akan diterima sholatnya, ya sejauh mana dia sholat itu dengan dorongan keimanan yang benar kepada Allah Ta'ala. Karena bukan berarti orang itu udah sholat, apakah dia telah beriman? Belum lagi. Karena Allah juga firmankan, wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ini Allah cerita bagaimana sholatnya orang munafik. Ya. Sholatnya orang munafik. Jadi kita mengetahui Pak Sapril, jadi ketika di zaman Nabi itu begitu kuatnya suasana agama,
Sehingga orang-orang yang ada di kota Madinah pun tersuasana sehingga terdorong dia untuk amalkan agama. Hatta munafikun pun bukan sekadar solat dia kerjakan, bahkan mereka solat di masjid. Kan? Sehebatnya suasana agamanya, berkahnya mereka rasakan. Tapi karena ada kemunafikan itu, ya mereka solat juga, tapi solat mereka itu bukan tujuan untuk penghambaan kepada Allah. Allah katakan, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Jadi orang munafik itu ketika dia solat, berdiri dalam solat itu qamu kusala, dia berdiri itu dengan malas. Yura'unan nas, mereka berdiri dengan malas dan dia solat itu hanya untuk menunjukkan kepada manusia, memperlihatkan kepada ria kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak ada dia ingat kepada Allah Ta'ala dalam solatnya itu illa qalila, kecuali hanya sikit saja. Maka kita harus takut ketika itu ada pada kita mulai malas. Mungkin ketika kemudian kita solat tu pengen diperhatikan oleh orang, melihat oleh orang, atau kita udah mulai kurang ingat kita, ini mulai ciri sifat-sifat yang ada pada orang munafik ini mulai menggerogoti kita. Maka kita harus hati-hati. Bahkan di dalam Al-Quran lain, Allah Subhanahu dalam ayat lain Allah Ta'ala juga firmankan, fawailul lil musallin. Kecelakaan lah, mereka masuk neraka, di neraka well lah. Bagi orang yang solat, bukan enggak solat, solat juga, solat itu. Betul. Ya kan? Neraka fawailul lil musallin. Celakalah kepada orang yang solat, alladzi an salatihim sahun. Ya, orang yang solatnya adalah lalai dalam solat. Lalai dia dalam solatnya. Jadi bukan berarti ketika seseorang tu dia udah bisa mengamalkan agama, belum tentu lagi. Belum tentu. Dia tu berada dalam keimanan yang sebenarnya. Karena dia mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah orang tu dikatakan betul-betul beriman. Sebagaimana dalam surah Al-Anfal itu kan, ayat kedua itu Allah Subhanahu wa taala firmankan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian ulaika humul mu'minun haqqan. Jadi ketika Allah SWT telah memberikan ciri-ciri orang beriman tu, hanyalah ketika dia mengingat Allah bergetar hatinya, kemudian dibacakan ayat Allah Ta'ala bertambah keimanannya, kemudian dia bertawakal kepada Allah Ta'ala. Bagaimana ciri dia bertawakal kepada Allah Ta'ala? Alladzina yuqim, dia buat hubungan dengan Allah Ta'ala dengan solatnya, kemudian dia buat hubungan dengan hamba Allah SWT, berbagi dia, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini mananya orang yang bertawakal kepada Rabb itu. Bukan dia semata-mata baik dengan Allah Ta'ala, baik dengan Allah Ta'ala, baik juga hubungannya dengan hamba Allah Ta'ala. Barulah Allah katakan, ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka lah orang-orang yang benar dalam keimanannya. Jadi ketika keimanan dalam ketika ciri-ciri itu udah ada pada kita, barulah nanti kekuatan amal agama itu betul-betul akan kita rasakan manfaatnya. Jadi pasal kita lanjutkan lagi. Jadi bagaimana membentuknya imannya itu tadi? Betul. Jadi ada pelajaran sederhana oleh ulama kita yang memudahkan kita. Para ulama kita mengatakan iman ini antara harap dan takut kepada Allah Ta'ala. Antara harap dan takut, khauf war roja, antara takut dan harap kepada Allah Ta'ala. Jadi seolah-olah di dalam hati orang beriman ini ada dua rongga. Ada harap takut pada Allah, harap takut pada pengharapan dengan rahmat Allah Ta'ala, takut akan murkanya Allah Ta'ala. Jadi orang beriman terus antara harap dan takut kepada Allah Ta'ala. Jadi bagaimana iman kita ini akan baik? Ya, ketika hati kita ini telah dipenuhi dengan kebesaran Allah, keagungan Allah Ta'ala, maka sering-seringlah kita ini mengisi hati kita ini dengan
dengan kebesaran keagungan Allah Ta'ala. Karena indera kita ini adalah muaranya indera kita, pandangan kita, lisan kita, pendengaran kita, fikiran kita. Nanti muaranya ini kepada hati kita. Pada hati kita. Imam Ghazali rahmatullahi alaihi mengatakan sesungguhnya penglihatan, pembicaraan, fikiran, pendengaran, nanti muaranya keempat indera kita ini semuanya muaranya nanti ke hati kita. Jadi bagaimana iman ini membaik, maka biasakanlah mendengarkan, membicarakan, memikirkan atau melihat kebesaran Allah Ta'ala. Dan yang paling sederhana sekali ini, bagaimana harus kita mengulang-ulang, merasakan, memikirkan, mendengarkan pembicaraan Allah Ta'ala ini adalah Al-Khaliq, yang maha mencipta. Selain Allah Ta'ala ini adalah makhluk yang diciptakan. Allah Ta'ala ini yang maha menjadikan, yang belum ada menjadi ada. Jadi selain Allah ini bukan ada, tapi diadakan. Yang mempunyai sifat Khaliq ini hanyalah Allah Ta'ala yang mencipta ni, dari yang enggak ada menjadi ada. Hari ini manusia ini bukan menjadi enggak ada, merangkai-rangkai dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kalau Allah Ta'ala menciptakan manusia, memang dari bahkan alam semesta ini dari enggak ada menjadi ada, diadakan Allah Ta'ala. Betul. Yang menciptakan suasana dan keadaan, suasana senang, suasana susah, suasana gelisah, suasana tenang. Ini Allah yang ciptakan semua. Dan Allah Ta'ala ini Al-Malik, yang menguasai. Selain Allah Ta'ala ini adalah mamluk, dikuasai oleh Allah Ta'ala. Siapa saja, sebesar apapun, kekuatan apapun, dikuasai oleh Allah Ta'ala. Yang tidak ada bisa apa-apa tanpa izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala Al-Malik, yang menguasai. Yang menguasai 7 petala langit, 7 petala bumi, dan apa yang ada di antaranya, yang menguasai api, yang menguasai angin, semuanya yang diciptakan Allah Ta'ala dari makhluk ini, dia ini di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Ar-Razik. Allah Ta'ala ini adalah Allah yang maha memberi rezeki. Selain Allah Ta'ala ini adalah Marzuk, yang diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, yang dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Ta'ala. Semua berhajat kepada Allah Ta'ala. Tanpa Allah Ta'ala tidak bisa apa-apa. Maka tak kala kita membiasakan Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik, Allah Maha Mencipta, Allah Maha Memelihara, Allah Maha memenuhi, yang memberi rezeki. Kalau ini kita ulang-ulang, kita dengarkan, kita fikirkan, kita dengarkan, bicarakan, maka lama-lama hati kita ini akan dipenuhi dengan kebesaran Allah Ta'ala tadi, sehingga akan datang sifat rojak kita, sifat harap kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga seseorang yang udah ada sifat rojak dalam dirinya, ketika dia melihat ada orang lain mempunyai kelebihan daripadanya, dia tidak akan jadi hasad dia. Karena dia ada keyakinan apa yang ada pada orang itu adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pemberian itu di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Yang diberikan hajat-hajat itu hanyalah dari Allah Ta'ala. Dia tidak akan berharap kepada orang itu, tapi dia berharap kepada zat yang memberikan kepada orang itu. Dia sederhana dia Pak Azhar, tapi kesannya akan luar biasa. Jadi untuk menghadirkan sifat rojak, sifat harap kepada Allah Ta'ala, maka gunakanlah indera kita ini, penglihatan kita, pendengaran kita, pembicaraan kita, fikiran kita ini, mengulang-ulang Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik. Nanti sifat rojak akan datang. Yang kedua yaitu sifat khauf, sifat takut kepada Allah Ta'ala. Di kapan akan datang? Tak kala di hati kita ada kebesaran Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala ini maha melihat. Allah Ta'ala ini Al-Basir, maha melihat. Dan penglihatannya Allah Ta'ala ini tanpa batas. Tidak ada penghalang. Beda dengan makhluknya. Dan beda dengan ciptaannya, mempunyai batas, mempunyai penghalang. Walaupun kita tidak ada benda yang menghalang kita melihat di tempat yang tidak ada tidak ada penghalang, di tanah lapang misalnya, mungkin 100 meter mungkin kita masih jelas. Betul. Kalau udah 1 kilo nggak jelas lagi. Tapi kalau Allah Ta'ala berjuta-juta kilo pun dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Al-Basir, Maha melihat. Allah As-Sami, Maha mendengar. Semua didengar oleh Allah Ta'ala. Jangankan ucapan kita, bahkan apa yang diucapkan di hati kita yang paling dalam pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita yakini. Kemudian Allah Ta'ala Al-Alim, Allah Maha mengetahui apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, yang nggak ada tersembunyi di hadapan Allah Ta'ala, yang telah kita lakukan, yang sekarang kita lakukan dan yang akan kita lakukan tidak akan terlepas dari pengetahuan Allah Ta'ala. Jadi ketika pandangan kita, pembicaraan kita, pendengaran kita, fikiran kita sering-sering mengulang Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, dan tidak ada satupun yang menghalangi pendengaran, penglihatan, dan pengetahuan Allah Ta'ala. Tak kala ini diulang-ulang oleh indera kita, akan menjadikan hati kita datang sifat khauf kepada Allah, sifat takut kepada Allah Ta'ala. Sehingga tak kala ada sifat takut kepada Allah Ta'ala, dia tidak akan berani bermaksiat. Dimanapun dia berada, Allah lihat saya, Allah mendengar saya, Allah mengetahui saya. Di tempat keramaian dia tidak akan bermaksiat. Kenapa? Allah lihat saya, Allah mengetahui saya, Allah mendengar saya. Di tempat sembunyi pun nggak ada orang, tertutup, dia sendiri aja, dia tidak akan bermaksiat. Kenapa kok nggak berani bermaksiat? Walaupun nggak ada orang, tapi Allah melihat saya, Allah mendengar saya, Allah mengetahui saya. Jadi kata ulama, sekarang kenapa manusia berani bermaksiat pada Allah Ta'ala? Dia tidak sadar, bahkan tidak ada keyakinan bahwa Allah tidak lihatnya, Allah tidak mendengarnya, Allah tidak mengetahuinya. Tapi kalau ada keyakinan dalam hati seorang hamba, Allah senantiasa melihatnya, Allah mendengarnya, Allah mengetahui dalam keadaan apa saja, di mana saja, maka mustahil hamba ini akan bermaksiat kepada Allah. Jadi begitu kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah Ta'ala, tak kala kita biasakan tarbiyah lisan kita, pendengaran kita, pandangan kita, fikir kita dengan kebesaran Allah Ta'ala. Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Ar-Razik diulang-ulang, maka sifat roja kepada Allah Ta'ala Allah akan tanamkan di hati kita, sifat harap kepada Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Ketika itu diulang-ulang oleh lisan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, fikiran kita, sering-sering kita ulang, maka hati kita akan dipenuhi sifat takut kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau itu telah kita berikan, kita tarbiyah diri kita, maka hati kita akan ada kebesaran Allah Ta'ala. Inilah makna Nabi sabdakan, jaddidu imanakum, perbaikilah iman kalian. Tak kala ditanya oleh sahabat, kaifa nunajjidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami memperbarui iman kami ya Rasulullah? Qala, Nabi sabdakan, aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah oleh kalian ucapan la ilaha illallah, yaitu ucapan mendengarkan, memikirkan, melihat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan merefresh kita. Demikian Mbak Sablis. Oke, pemirsa Soro Minang TV sadonyo, sangat luar biasa edukasi tentang kajian Islam ini disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Mubarak, yang mana yang terpenting bagaimana kita menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jika iman kita baik, bilang tadi Ustaz, akan melahirkan amal yang baik juga. Apabila amal baik, maka akan melahirkan suasana dan keadaan akan menjadi baik. Apabila suasana dan keadaan baik, akan menarik rahmat dan berkah dan bahkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pemirsa Soro Minang TV, awak coba membaca-baca sampai sebelum Pak Ustadz menyimpulkan apa yang disampaikan di awal tadi sebagai kata penutup, dan ditutup juga dengan sebuah doa nantinya. Maka dari Pak Rizaldi, Assalamualaikum Pak Ustadz, semoga kajian ini bermanfaat bagi pemirsa Soro Minang TV. Waalaikumsalam Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Bundo M. Kim. Bundo, terima kasih banyak Allah menonton. Sekedar diketahui Bundo M. Pak Ustadz kita orang Padang Kota, Bundo M. Oh, Ibu Yusmawati Kaidir menonton lah ya, Bu Emma enak ya. Terima kasih banyak Bu Emma, salam sehat selalu Bu Emma beserta keluarga. Oke pemirsa Suara Minang TV, jika tidak ada berupa pertanyaan sehubungan dengan judul kita tentang iman akan menentukan segalanya dalam kehidupan, gimana tadi Ustaz ya? Ya, maka kita minta kepada Pak Ustadz mereview sedikit atau menyimpulkan sedikit tentang yang telah disampaikan tadi dan ditutup dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik pemirsa Suara Minang TV, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sama-sama menyimak apa yang kita bicarakan tadi, kita muzakarahkan tadi, maka sama-samalah kita senantiasa peduli dengan keimanan yang ada di hati kita. Karena Nabi SAW telah sabdakan, al-imanu yazid wa yanqus. Iman ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya. Bahkan riwayat lain Nabi katakan iman ini keluar masuk dia. Ya, keluar masuk. Ya. Keluar masuk itu yang ngeri. Pagi akan dijumpai, kamu akan jumpa seorang pagi dia beriman, maka sore nanti dia sudah kafir. Sore dia kafir, sore dia beriman, paginya dia sudah kafir. Maka kita dengan apa yang dinasihatkan, yang disampaikan, sabdakan oleh Nabi kita, maka akan memotivasi kita peduli dengan keimanan kita. Maka senantiasalah kita menjaga pandangan kita, pendengaran kita, lisan kita dan fikiran kita, karena semua ini akan bermuara ke hati kita, dan semua yang ada di hati kita ini akan mempengaruhi keimanan kita. Ini dikatakan tadi, apabila iman baik melahirkan amal-amal yang baik, amal baik melahirkan suasana dan keadaan yang baik, suasana dan keadaan baik ini akan menarik rahmat, berkah, bahkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti setelah kita tinggalkan dunia ini, yang soal pertama kita itu bukan yang di padang mahsyar nanti solat, tapi persoalan pertama itu kita tentang keimanan kita. Di kubur akan ditanya siapa Tuhan kita, apa agama kita. Ini keimanan dan keimanan akan disoalkan pertama. Baik kaum muslimin dan umat Allah Taala. Akhirnya kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita, bimbingannya, agar kita peduli dengan keimanan kita, sehingga diberi taufik kita untuk mengusahakan keimanan kita, memelihara keimanan kita, dan dijaga iman kita oleh Allah Ta'ala sampai kita mati dalam keadaan betul-betul beriman. Minimal kita mati dalam keadaan usaha menyempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga iman kita, keluarga kita, anak istri kita, semua orang tua kita, kaum kerabat kita, semoga semua dipelihara keimanan kita oleh Allah Ta'ala, dijaga dan wafat dalam keadaan iman, dan diberi petunjuk, taufik untuk senantiasa mengusahakan keimanan kita. Ala dihiniyah wa ala kulli niyati sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahmanir rahim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala wa ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubaraka wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa shifaa'an likulli da'i wa a'wana ala ta'atik innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Donsana Suro Minang TV, alhamdulillah sangene kita kaji-kaji julah tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Mbak kecek Pak Ustadz tadi, walaupun tidak dalam kondisi maksimal, paling tidak lagi berusaha untuk mengarah kepada maksimal. Ya. Begitu Ustaz ya. Oke, Donsana Suro Minang TV, terima kasih banyak. Dulu Bunda Ana Arifiani, terima kasih banyak telah menonton dan silakan memberikan komentar-komentar sehubungan dengan kajian kita pada malam ini. Oke, pemirsa Suro Minang TV, terima kasih atas segala atensi yang telah diberikan kepada kami pada kajian kita pada malam hari ini, yaitu dengan tema tadi yang telah kita sebutkan, yaitu berjudul Iman adalah Penentu Segalanya. Terima kasih banyak kepada Al Ustadz yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan ilmu kepada kami dan kepada pemirsa Suro Minang TV sadonyo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan meridhoi perjalanan hidup Pak Ustadz sampai akhirnya. Amin. Oke, pemirsa Suro Minang TV, demikian kajian Islam kita pada malam hari ini dengan judul Sarak Mangato, yang insya Allah setiap Senin akan bersua dengan Donsana Suro Minang TV sadonyo. Terima kasih banyak atas segala bentuk perhatian Donsana sadonyo. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al Ustadz Abdullah Mubarak dengan judul yang telah kami sebutkan tadi memberikan sebuah manfaat bagi kita di dalam kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaro Minang TV, suaro urang awak.